Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengidentifikasi nyamuk di luar rumah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Isnani Lasari dengan NIM 64114181163, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Pada praktikum identifikasi nyamuk di luar rumah, saya menemukan larva nyamuk yang berada di tempat pengambilan sampel larva nyamuk di ember yang tergenang oleh air yang terletak di taman kecil belakang rumah. Ember yang terlindungi dari sinar matahari, permukaan terbuka lebar, berisi air jernih dan tenang. Tempat tersebut merupakan tempat yang bagus untuk perindukan nyamuk Aedes aegypti. Cara penangkapan menggunakan alat-alat sebagai berikut: botol berisi air, tisu, karet, serta sendok sayur. Klasifikasinya: kingdomnya, Animalia, phylumnya, Arthropoda, subphylumnya, Uniramia, kelasnya Insecta, ordonya Diptera, subordonya Nematocera, familianya Sulicidae, subfamili Sulicinae, tribusnya Sulicini, genusnya Aedes, dan spesiesnya Aedes aegypti. Kemudian, siklus hidup nyamuk, yaitu telur, larva, pupa, serta menjadi nyamuk dewasa. Telur Aedes, telurnya tanpa alat apung, menempel pada dinding kontainer, tepat di permukaan air jernih. Telur Aedes berbentuk lonjong, panjangnya 0,80 mm dan beratnya 0,0113 mg. Pada waktu diletakkan, telur berwarna putih. 15 menit kemudian telur menjadi abu-abu dan setelah 40 menit menjadi hitam. Pada dindingnya terdapat garis-garis menyerupai kawat kasa atau sarang lebah. Seekor nyamuk betina rata-rata dapat menghasilkan 100 butir telur setiap kali bertelur dan akan menetas menjadi larva dalam waktu 2 hari dalam keadaan telur terendam oleh air. Larva Aedes mempunyai sepasang mata majemuk, sepasang antena tanpa duri, dan alat mulut tipe mengunyah. Bagian dada tampak paling besar dan terdapat bulu-bulu yang simetris. Perut tersusun atas 8 ruas. Ruas perut ke-8 adalah alat untuk bernafas yang disebut corong pernapasan. Corong pernapasan tanpa duri berwarna hitam dan ada seberkas bulu-bulu di bagian sentral dan gigi sisir yang berjumlah 15-19 gigi yang tersusun dalam satu baris. Gigi sisir dengan melekukan yang jelas berbentuk gerigi. Larva ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah, bersifat fototaksis negatif dan waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang permukaan air. Pupa Aedes berbentuk tubuhnya bengkok dengan kepala dada lebih besar bila dibandingkan dengan bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca koma. Pada bagian punggung terdapat alat bernafas seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh tersebut berjumbai panjang dan bulu di nomor 7 pada ruas perut ke-8 tidak bercabang. Pupa Aedes tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan larva. Waktu istirahat, posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air. Pupa juga membentuk lingkungan akuatik atau air. Pupa adalah fase inaktif yang tidak membutuhkan makan, namun tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas. Untuk keperluan pernafasannya, pupa berada di dekat permukaan air. Lama fase pupa tergantung dengan suhu air dan spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara 1 hari sampai beberapa minggu. Kondisi optimum waktu yang dibutuhkan mulai dari penetasan sampai kemunculan nyamuk dewasa akan berlangsung sekitar selama 7 hari, termasuk 2 hari untuk masa menjadi pupa. Nyamuk Aedes dewasa. Nyamuk Aedes dewasa berukuran kecil, berwarna hitam dengan bintik-bintik putih di tubuhnya dan cincin putih 12 di kakinya. Bagian tubuh terdiri atas kepala, torak, dan abdomen. Tanda khas Aedes berupa gambaran lire pada bagian dorsal torak. Sayap berukuran 2,5-3 mm. Bersisi hitam, mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisi-sisi sayap yang terletak mengikuti vena. Pada pinggir sayap terdapat sederet rambut yang disebut fringe nyamuk dewasa Aedes.
Hanya nyamuk betina yang menggigit dan menghisap darah, serta memilih darah manusia untuk mematangkan telurnya. Sedangkan nyamuk jantan tidak bisa menggigit atau menghisap darah, melainkan hidup dari sari bunga tumbuh-tumbuhan. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antena yang berbulu. Alat mulut nyamuk betina tipe penusuk pengisap dan termasuk lebih menyukai manusia, sedangkan nyamuk jantan bagian mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia. Karena itu tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan. Nyamuk betina mempunyai antena tipe Phyllops, yang sedangkan nyamuk jantan tipe Pulmose. Perilaku nyamuk Aedes bersifat urban, hidup di perkotaan, dan lebih sering hidup di dalam dan di sekitar rumah, serta sangat erat hubungannya dengan manusia. Nyamuk Aedes hidup di dalam dan di sekitar rumah sehingga makanan yang diperoleh semuanya sudah tersedia di situ. Dapat dikatakan bahwa nyamuk betina sangat menyukai darah manusia daripada darah binatang. Kebiasaan menghisap terutama pada pagi hari jam 08.00 sampai 12 dan sore hari jam 15 sampai 17. Nyamuk betina mempunyai kebiasaan menghisap darah berpindah-pindah dan berkali-kali atau disebut multi-bitters, dari satu individu ke individu lain sampai lambung penuh berisi darah dalam satu siklus gonotropik. Jarak terbangnya rata-rata sekitar 100 meter, tetapi dalam keadaan tertentu nyamuk ini dapat terbang sampai beberapa kilometer dalam usahanya untuk mencari tempat perindukan untuk nyamuk melepaskan telurnya. Kemudian, nyamuk Aedes di alam bebas biasanya dapat hidup sekitar 10 hari. Umur 10 hari tersebut cukup untuk mengembangbiakkan virus Dengue di dalam tubuh nyamuk tersebut. Di dalam laboratorium dengan suhu ruangan 28 derajat, kelembapan udara 80%, dan nyamuk diberikan larutan gula 10%, serta darah menit, umur nyamuk dapat mencapai 2 bulan. Umur nyamuk jantan lebih pendek dari nyamuk betina. Saya cukupkan sekian, terima kasih telah mendengarkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.